buah nanas, buah jambu. Dimakan bersama bumbu, jadilah rujak. Banyak baca, dapat ilmu. Untuk bekal masa depan kelak. Halo anak-anak ibu sayang, apa kabar? Pastinya sehat, kuat, luar biasa bahagia. Yes, yes, yes. Ya, di masa pandemi seperti ini, kita tetap harus menjaga kesehatan. Ayo anak-anak, masih ingat nggak materi yang sebelumnya? Ya, betul sekali. Kita sudah membahas tentang upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus rajin belajar supaya bisa untuk meraih cita-cita. Kita juga harus bersyukur kepada Tuhan atas kemerdekaan yang sudah kita miliki dan harus kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Tidak harus dengan cara berperang ya, cukup dengan rajin belajar dan nurut sama papa dan mama. Oke, anak-anak, kali ini kita akan membahas materi tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Supaya anak-anak lebih paham tentang materi ini, yuk kita lihat video berikut ini. Tema 3, tokoh dan penemuan. Tema 1, penemu yang mengubah dunia. Akhir pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menggali informasi yang dibaca dari teks eksplanasi dan menjelaskan makna globalisasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Kita dapat menemukan topik permasalahan atau simpulan dari teks tersebut yang biasanya ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Coba anak-anak lihat contoh teks eksplanasi berikut. Ini termasuk pembuka. Paragraf kedua termasuk penjelas. Dan paragraf ketiga termasuk penutup. Nah, supaya anak-anak lebih paham, coba kerjakan tugas mandiri berikut ya. Selanjutnya, kita akan membahas penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat ini disebabkan oleh globalisasi. Globalisasi sifatnya mendunia, tidak ada lagi batasan antara jarak dan waktu. Bukti-bukti adanya globalisasi dalam berbagai bidang seperti komunikasi, pariwisata, periklanan, dan transportasi. Globalisasi membawa dampak bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam hal gaya hidup, selera makanan, cara berpakaian, berkomunikasi, dan juga transportasi. Jadi diharapkan kita bersikap selektif dan juga bijak dalam menghadapi globalisasi ini. Anak-anak, kita tahu sejak dulu kalau kita ingin berkomunikasi dengan orang yang jauh dari kita, itu menggunakan surat. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan sekarang berkat adanya globalisasi, khususnya di bidang komunikasi, dengan adanya HP ataupun telepon genggam bisa mempermudah orang untuk berkomunikasi, bahkan dengan orang yang terletak di negara lain. Tidak perlu waktu yang lama, kita bisa tatap muka meskipun secara maya. Tetapi dalam penggunaannya harus dibatasi ya, karena jika digunakan secara terus-menerus akan berpengaruh terhadap mata dan juga otak kita, terutama terkena radiasi.
Nah, sekarang waktunya kita bermain ya. Kita akan bermain puzzle. Bagaimana perasaanmu setelah bermain? Seru kan? Ya, anak-anak, dalam menghadapi globalisasi ini, kita harus bersikap bijak dan juga selektif ya. Kita bisa meniru budaya luar yang cocok dan sesuai dengan budaya kita. Tetapi untuk hal-hal yang negatif, tidak boleh. Kita juga harus melestarikan budaya Indonesia. Seperti ini, Ibu menggunakan baju batik. Batik ini adalah khas Indonesia dan ini sudah tercatat sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Wah, kita sebagai anak Indonesia harusnya bangga ya bahwa budaya kita bisa terkenal sampai di luar negeri. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih, salam sehat selalu.